Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, Belanda ketika mendapatkan Banyumas dengan daya luhur sebagai kerugian perang Jawa, ini ibaratnya seperti mendapatkan durian runtuh, ya. Nah, sehingga Belanda kelihatannya sangat senang dan lunak terutama untuk membentuk Karsidenan Banyumas. Jadi keberadaan Karsidenan Banyumas itu seperti membagi-bagi kekuasaan. Jadi fenomena kekuasaan dibagi-bagi itu tampak sekali dengan adanya 5 kabupaten yang kemudian 5 pejabat bupati yang diangkat, dan juga pengangkatan seorang bupati juga akan diiringi dengan pengangkatan, ya, misalnya kota Banyumas sebagai ibu kota akan diawasi oleh residen. Jadi pejabat residen akan mengawasi Bupati Banyumas. Sedangkan Bupati Aji Barang, Bupati Purbalingga, Bupati Banjarnegara, dan juga Daya Luhur ini diawasi oleh pejabat asisten residen. Nah, tetapi Purwakarta ini sempat mengalami kekosongan pejabat asisten residen, ya mungkin ini ketika proses perpindahan dari Aji Barang ke Purwokerto. Nah, sehingga sempat asisten residen di Purwokerto ini dihilangkan, tetapi kemudian dimunculkan lagi. Jadi pada awalnya memang ada pejabat asisten residen, tapi asisten residen yang kedua ini tidak diisi, ya. Dan kemudian baru setelah itu ada asisten residen lagi. Nah, dengan demikian Belanda tampaknya memang sedang membagi-bagi kekuasaan karena wilayah Karsidenan Banyumas ini seperti hadiah gratis, ya. Nah, sehingga Belanda kelihatannya sangat royal gitu ya, menempatkan pejabat-pejabat itu. Di samping ada pejabat bupati, kemudian ada juga pejabat kepala distrik, yaitu Wedana, dan juga under distrik, ya, kecamatan-kecamatan. Jadi tentu saja dengan pembentukan itu akan semakin banyak pejabat yang dilantik pada masa Hindia Belanda. Tetapi ternyata bahwa pada tahun 1831 itu 31 memang sebenarnya Belanda pun lama-lama merasakan bahwa, ya, dunia akan mengalami resesi ekonomi yang berat gitu ya. Sehingga resesi ekonomi yang berat itu nanti akan berefek langsung dengan pembubaran, misalnya pembubaran under distrik, ya, atau penggabungan beberapa atau 2 under distrik menjadi 1 under distrik, ya, atau ada penghapusan distrik tertentu, dan kemudian juga penghapusan kabupaten. Jadi puncaknya Karsidenan Banyumas itu dulu mempunyai 2 kabupaten yang dihapuskan, ya, pada tahun 1936. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Purwokerto atau Purwakerta
dan yang kedua adalah Karanganyar. Jadi Banyumas itu dulu ya Belanda mungkin berboros-boros ya. Tahun 1928 Karsidenan Banyumas dibagi menjadi dua. Ada Karsidenan Utara, North Banyumas, kemudian ada Banyumas Selatan, Sweet Banyumas. Jadi North Banyumas ini meliputi Banyumas, Purwokerto, ya, kemudian Purbalingga. Nah, sedangkan yang Sweet Banyumas itu Cilacap dan Karanganyar. Nah, sementara itu Banjarnegara ditarik ke timur menjadi wilayah Karesidenan Ledoks atau Wonosobo. Jadi Belanda kelihatannya sangat menghambur-hamburkan keuangannya, ya. Jadi ada Karesidenan Banyumas Utara Selatan, ada Ledoks, kemudian ada Bagelen, ya. Kemudian juga ada Kedu, gitu ya. Tapi kemudian setelah itu kelihatannya Kedu dan Bagelen sudah digabung lebih dulu. Nah, kemudian pada waktu sebelum pembubaran itu, rupanya Ledoks pun dibubarkan. Jadi Ledoks dibubarkan, Wonosobo masuk ke Kedu, gitu ya. Nah, nanti kemudian Banjarnegara ketika terjadi pembubaran Kabupaten Purwokerto dan Karanganyar, maka Banjarnegara dikembalikan dari Karesidenan Ledoks menjadi Karesidenan Banyumas. Dan kemudian Kabupaten Karanganyar digabung dengan Kabupaten Kebumen, ya. Jadi Kabupaten Kebumen itu gabungan Karanganyar dan Kebumen. Nah, kemudian dua Karesidenan itu dihapus karena Belanda sudah merasakan adanya krisis ekonomi, ya, sehingga yang disebut Malaysia atau zaman meleset, gitu kan. Jadi puncaknya memang pembubaran Kabupaten Purwokerto digabungkan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Karanganyar dibubarkan gabung dengan Kebumen, kemudian ada Kabupaten Kutoarjo dibubarkan juga pada masa itu, digabungkan dengan Purworejo. Jadi Belanda rupa-rupanya baru merasakan bahwa krisis ekonomi itu sangat terasa, sehingga politik bagi kekuasaan atau politik dagang sapi setelah Perang Diponegoro sangat dirasakan, ya, terutama ketika terjadi zaman meleset atau Malaysia itu. Nah, akhirnya memang banyak, gitu ya, onder distrik dihapus, ada penggabungan onder distrik, ada penghapusan distrik, kemudian ada penghapusan kabupaten. Nah, Purwokerto merupakan salah satu kabupaten yang tidak beruntung karena dihapuskan pada tanggal 31 Desember 1935. Artinya mulai tanggal 1 Januari 1936 Kabupaten Purwokerto sudah hilang dari peta sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.